Sintayong mulai bergerak dan manajemen Persija pun sudah berbenah. Musim belum dimulai tetapi Persija sudah satu langkah di depan Persib Bandung. Satu langkah dalam hal apakah itu? Mari kita bahas. Seperti yang kita tahu, Persija di musim-musim sebelumnya manajemennya itu cenderung melakukan transfer-transfer pemain yang tidak diinginkan oleh pelatih mereka sendiri. Seperti halnya ada Mauro Jildra, ada Cyrus Margono, lalu yang terbaru ada Sen Patinama, di mana karena memang ini bukanlah keinginan dari pelatih, kala itu masih Mauricio Souza gitu kan. Sehingga pemain-pemain yang didatangkan oleh manajemen Persija lebih sering menjadi penghangat bangku cadangan karena memang secara posisi pun mereka memang tidak bisa bersaing dengan pemain lain di posisi mereka karena secara kualitas ya persaingan di Persija itu ketat banget gitu kan. Dan ini justru menjadi sesuatu kelemahan dari manajemen Persija itu sendiri. Mungkin ya alasan kenapa manajemen Persija itu melakukan transfer-transfer yang agak bisa dibilang apa ya kacau gitu kan, chaos banget transfernya itu karena ada sebuah sentimen personal dengan Persib Bandung ya. Kalian semua pastinya masih ingat bahwa dulu Tom Haye itu hampir join ke Persija kan. Bahkan ada sebuah narasi yang mengatakan ya Mas Tom gitu kan akan here we go ke Persija. Tetapi di menit-menit krusial, di menit-menit akhir akhirnya Tom Haye ditikung oleh Persib Bandung dan Tom Haye menjadi AA Tom Haye berikut juga dengan Eliano Rensner. Nah, setelah tikungan transfer tersebut, manajemen Persija itu seakan-akan merekrut pemain yang berlabel Timnas Indonesia khususnya pemain-pemain diaspora. Seperti tiga pemain yang tadi gue sebutkan, yang ujung-ujungnya memang pertama didatangkan dengan nilai atau nominal transfer yang tidak murah tetapi tidak mendapatkan menit bermain yang cukup, selalu menjadi penghangat bangku cadangan. Bahkan ya, ada sebuah akun medsos yang menggiring opini dan juga narasi yang mengatakan bahwa Persib Bandung merusak karir pemain diaspora, tetapi tanpa sadar justru Persijalah yang merusak karir para pemain diaspora karena dijadikan pemain cadangan gitu kan, didatangin mahal-mahal kok ujug-ujug ya jadi pemain cadangan kan agak kurang banget gitu kan. Tetapi di era Sintayong sepertinya ini manajemen Persija sudah sangat all in banget ke Sintayong ya karena seakan-akan keputusan transfer itu sepertinya menjadi otoritas penuh dari Sintayong itu sendiri. Ya gimana nggak mau all in kan? Pertama Sintayong sudah dikontrak selama 3 tahun. Yang kedua gaji Sintayong mahal banget bahkan 3 kali lebih besar dari gajinya Boyan Hodak di Persib Bandung gitu kan. Lalu Sintayong juga datang tidak dengan tangan kosong karena Sintayong membawa sponsor gitu kan yang besar untuk Persija. Ibarat hubungan antara Persija dan juga Sintayong itu simbiosis mutualisme ya. Mereka itu saling membutuhkan satu sama lain sehingga transfer Sintayong ke Persija itu sebenarnya win-win solution baik itu untuk Persija maupun untuk Sintayong itu sendiri. Sehingga bisa dilihat musim belum digelar, tetapi banyak sekali hal-hal positif yang dirasa oleh Persija sejak dilatih oleh Sintayong. Yang pertama, dari transfer pemainnya. Selain mendatangkan pemain-pemain kelas dunia dengan CV yang mentereng, Persija juga sedang melakukan rebuild up skuadnya sendiri ya karena banyak sekali pemain-pemain yang di musim kemarin banyak menjadi cadangan sekarang sudah mulai dilepas ke klub lainnya ya ini menjadi efisiensi anggaran untuk budgeting gaji mereka gitu kan di sisi yang lainnya kalau pemain yang tidak dimainkan tetap stay di skuad Persija itu akan menjadi kerugian untuk Persijanya itu sendiri yang pertama ada Cyrus Margono yang akhirnya dilepas ke Malut gitu kan. Lalu ada Mauro Jilstra yang dilepas ke Arema. Ini sesuatu yang baik ya karena memang sudah tegas dari awal Sintayong sudah mengatakan mungkin ini pemain tidak masuk ke skema permainannya sehingga ya langkah
paling baik ya dilepas ke klub lain gitu kan. Karena ya nantinya Persija juga masih gencer untuk mendatangkan pemain-pemain kelas dunianya. Dan tidak tanggung-tanggung ya, pemain yang didatangkan sama Persija itu bener-bener bukan kaleng-kaleng ya. Ada sosok Alexander Jeremenev gitu. Ini transfernya aja nilai transfernya 13 miliar lebih gitu kan. Ya ini menjadi sebuah bukti bahwa Persija musim depan atau musim debutnya Sintayong itu udah langsung mode serius ya. Ini langsung ngegas di awal gitu kan. Bahkan ada nama lain lagi yang diincar oleh Persija yaitu Antonio Kolak ya. Ini masih rumor dan lagi-lagi ya secara CV Persija itu ingin atau berusaha mendatangkan pemain-pemain yang CV-nya mentereng, pengalamannya luar biasa gitu kan. Ya pemain-pemain yang sudah didatangkan juga sangat keren banget. Ya ini buntut dari sakit hati kembali lagi transfernya Mariano Peralta itu kan ujungnya ditikung lagi sama Persib sehingga manajemen Persija langsung berbalik arah mendatangkan pemain-pemain luar yang tidak terdeteksi oleh klub-klub BRI Liga 1. Poin pentingnya adalah Sintayong itu mengatakan bahwa dia akan menjadikan Persija sebagai klub yang bermain ofensif atau full menyerang. Nah, pemain-pemain yang didatangkan ini pemain-pemain yang sesuai dengan game plan dari Sintayong itu sendiri. Sehingga ya inilah ketika manajemen dan pelatih itu satu visi, satu arah, ya yang akan terjadi adalah seperti ini, chemistry sudah terbangun dan pemain-pemain yang didatangkan itu on point ya, itu sesuai sama kebutuhan skuadnya gitu kan. Makanya gue nggak sabar ngelihat Persija musim depan karena ada satu celah penting yang bisa dimanfaatkan oleh Persija yaitu bantai-bantai di paruh musim pertama ketika Persib sedang sibuk di ACL tuh. Nah, ketika Persib sedang tidak fokus karena memang ya secara kompetisi Persib itu kan kompetisinya lebih banyak daripada klub-klub yang lain ya. Ya sama seperti Borneo gitu kan. Apalagi ya Persib ada di Shopee Cup juga gitu kan. Nah, sehingga Sintayong itu ingin menampilkan first impression yang kuat, yang bagus, yaitu dengan minimal ya di 10 pertandingan pertama liga ya Persija dan Sintayong itu harus mendapatkan win rate yang bagus, minimal ya 8 kemenangan dari 10 pertandingan itu udah bagus banget gitu kan. Nah, lalu gue pengen menyikapi Sintayong. Banyak yang beranggapan Sintayong itu tidak bisa bermain ofensif karena dulu waktu melatih timnas ya cenderung mengandalkan taktik defense counter gitu kan. Tetapi itu kembali dibantah ya karena ya beda lah melatih timnas dan juga melatih klub. Pertama, kalau kita melatih timnas kita itu nggak bisa beli pemain sehingga Sintayong hanya akan melakukan taktik atau strategi berdasarkan komposisi pemain yang ada. Ya kala itu yang paling masuk akal untuk sekelas timnas Indonesia ya defense counter, bermain bertahan, memanfaatkan momentum untuk serangan balik. Kalaupun menang-menang tipis ya setidaknya at least imbang, tidak terbantai gitu kan. Dan itu work dan itu benar-benar sangat berhasil di timnas Indonesia. Tetapi sekali lagi kalau kita udah ngomongin klub, klub itu punya duit, punya budgeting dan klub bisa membeli pemain. Sehingga kalau dari awal Sintayong ingin bermain ofensif ya gampang, tinggal datangkan pemain-pemain berkualitas apalagi di lini serang yang menjadi PR besar dari Persija itu sendiri karena secara permainan even di Piala Presiden persiapan kurang dari 2 minggu Sintayong sudah bisa membuktikan bahwa skema permainannya sangat variatif, pola serangannya sangat luar biasa, koordinasi antar pemain pun ini bisa dibilang bagus banget gitu kan. Apalagi saat ini sedang TC atau training camp di Thailand dan melakukan laga uji coba bersama klub-klub di Thailand. Meskipun ya ada di kompetisi divisi 2-nya juga, tetapi ya tetap atmosfernya beda ketika harus bertandang melawan klub yang bukan dari sama-sama region kita, sama-sama dari BRI Super League, sehingga ada pengalaman atau experience mahal yang bisa dibawa pulang ketika nanti skuad Persija akan berlaga di BRI Super League itu sendiri gitu kan. Nah, yang paling keren pertama, Sintayong itu berhasil ya, ibaratnya memberikan Witan atau menjadikan Witan menemukan kembali performa terbaiknya. Seakan-akan Witan itu memasuki masa prime-nya kembali setelah dilatih oleh Sintayong. Dan kita harap
Hal itu juga berlaku pada Pratama Arhan. Nah, lalu sosok Rizky Ridho dan juga Donitri. Kalau Donitri lagi kenceng-kencengnya, lagi hebat-hebatnya, lagi di peak performanya. Kita soroti Rizky Ridho. Setelah tidak dipanggil untuk skuad FIFA Asian Cup oleh John Herman, akhirnya untuk pertama kalinya Rizky Ridho tidak dipanggil. Tetapi ada hikmah besar untuk Persijanya. Semoga saja ketika nanti Rizky Ridho kembali dilatih oleh bapaknya, yaitu Sintayong gitu kan, Rizky Ridho akan kembali menemukan performa terbaiknya, peak performanya, kepercayaan dirinya, sehingga pembuktiannya itu Rizky Ridho harus tampil gemilang bersama Persija. Kalau ingin menjaga asa, dipanggil di AFC di bulan Januari 2027 sekaligus membuktikan bahwa dirinya masih layak untuk dipanggil oleh John Herman dan dirinya adalah salah satu talenta lokal yang secara kualitas bisa mengimbangi abang-abangan diaspora yang lain. Makanya gue bisa memprediksi bahwa di awal musim sepertinya Sintayong langsung ngegas karena target tertingginya itu ya BRI Super League ya. Meskipun di musim depan kita itu ada treble domestik, ada kompetisi lain selain BRI Super League, tetapi kayaknya ya ambisi dari Persija itu tetap BRI Super League-nya, tropinya. Apalagi kalau ia ternyata menjuarai, itu kan memutus dominasi Persib Bandung setelah hat-trick champion 3 musim berturut-turut, dan ini akan menjadi atmosfer semakin panas. Tetapi sekali lagi semoga saja ya, sehebat apapun perkembangan kualitas liga kita, sehebat apapun permainan klub-klub yang ada di liga kita, kalau supporternya belum dewasa ya semuanya akan jadi sia-sia gitu kan. Harapan besar gue, supporter itu kalau mau perang di medsos aja lah. Kalau mau bully-bulian di medsos aja lah, dengan catatan jangan baper. Kalau kalah ya siap dibully, kalau menang ya silahkan jumawa. Toh nanti kalau kita kalah kemudian kita menang juga kita bisa balas membuli lawan, tetapi cukup di media sosial. Jangan sampai anarkis di tribun, apalagi di real life ya, di dunia nyata. Karena gue pengen banget nih ketika klub-klub di BRI Super League itu sudah semakin canggih ya, kita bisa sebutkan Persib Bandung, Persija, Persebaya, Bali United, Dewa, Malut, Borneo, bahkan semuanya itu udah mewah banget. Semoga atmosfer sepak bola Indonesia bisa kita rasakan kembali dengan dicabutnya larangan away. Kita pengennya stadion bareng menyaksikan El Clasico. Ini bakalan seru banget sih. Itu harapannya itu. Semoga dari pihak supporter ikut semakin canggih juga, ikut semakin dewasa juga, mengikuti atau mengimbangi perkembangan kualitas liga kita. Harapan besarnya di situ, guys. Semoga kalian yang menonton ini juga sepakat. Kita ingin kembali ada di vibe ESL, tetapi secara permainan kita sudah jauh berkembang. Tinggal ya kedewasaan supporter aja yang masih menjadi PR bersama gitu kan. So mungkin itu saja untuk pembahasan, tetapi gue belum jawab nih, gue ada beban moral juga. Yang gue maksud dengan Persija, BRI Super League belum berjalan tetapi sudah satu langkah di depan Persib, itu dari market value squadnya. Persija mengungguli Persib Bandung dengan selisih yang tipis banget. Gue bacakan mungkin statistiknya. Persija untuk market value-nya lebih besar dan menjadi nomor 1 di klub-klub BRI Super League gitu kan. Persija dan juga Persib itu selisihnya hanya kurang lebih 1 miliar. Ini mungkin karena hasil dari rekrutan anyar Persija yang dimana market value-nya tinggi ya, sehingga secara keseluruhan squad Persija di atas Persib. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah dengan skuad mewah seperti ini Persija bisa langsung ngegas di musim pertamanya Sintayong? Mari kita lihat ke depan akan seperti apa. Dan tentu saja Persib sebagai holding champion tidak akan diam saja. Pasti Persib akan mati-matian berusaha untuk mempertahankan tahtanya dan juga singgasananya, karena ada ambisi besar dari Igor Tolik untuk bisa mempertahankan legacy yang sudah dibangun oleh Boyan Hodak. Semoga saja The Jackmania tidak lagi mengeluarkan statement-statement ngawur ya, karena gue selalu bilang bahwa musuh terbesar Persija itu bukan Persib, tetapi musuh terbesar Persija adalah The Jackmania itu sendiri dengan segala tingkah polanya gitu kan. So, mungkin itu saja pembahasan dalam episode kali ini. Thank you banget yang udah nonton episode kali ini sampai habis.
drop opini kalian tentang apa yang tadi gue bahas, karena gue juga pengen belajar dari kalian, karena gue juga pengen mendapatkan insight-insight dari kalian semua. Kita kawal perkembangan sepak bola Indonesia lewat channel ini. Ini channel baru, dukung seikhlasnya, subscribe seikhlasnya juga. Sampai jumpa di episode dan pembahasan selanjutnya. Bye.